Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Intan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi kelas 5, tema 1, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran kedua. Tapi sebelumnya, ayo kita amati gambar cerita berikut ini. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Nah, adik-adik, gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita, yaitu dari rangkaian cerita pertama, kedua, ketiga, dan sampai yang keempat. Tapi, tahukah kamu apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Salah satu contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi ini bertujuan untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi berupa gambar manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi bacaan. Gambar ilustrasi terbagi menjadi dua, yaitu ada gambar berupa foto atau gambar yang diambil secara langsung menggunakan kamera, atau gambar tangan, yaitu gambar yang dilukis oleh tangan. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain, yang pertama ada cerita bergambar. Cerita bergambar atau cergam merupakan suatu seni yang melibatkan gambar-gambar yang tidak bergerak, yang disusun sedemikian rupa, sehingga membentuk sebuah rangkaian cerita. Yang kedua yaitu komik. Komik adalah gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Biasanya dalam komik terdapat teks cerita yang singkat dan ringan, disampaikan lewat percakapan dan bersifat lucu dan menghibur. Yang ketiga yaitu pamflet. Pamflet adalah selebaran berupa tulisan yang dapat disertai gambar ataupun tidak. Pamflet ini bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembacanya. Yang keempat ada cover. Cover adalah bagian luar atau sampul pada sebuah buku atau majalah. Gambar pada cover memuat atau mewakili isi buku sehingga terlihat lebih menarik. Yang kelima adalah kartun. Kita mungkin tidak asing lagi ya dengan kartun. Tapi apakah kalian tahu apa itu kartun? Kartun adalah gambar lucu yang mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. Dan yang terakhir adalah karikatur. Karikatur adalah gambar atau penggambaran suatu objek yang dibuat dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tertentu. Nah, karikatur ini biasanya tidak membentuk rangkaian sebuah cerita loh. Ketika kita ingin membuat suatu gambar ilustrasi, kita perlu memperhatikan beberapa hal loh. Nah, langkah-langkah dalam membuat ilustrasi yang pertama adalah gagasan. Gagasan bersumber pada sebuah bacaan, yang mana gagasan ini dapat menentukan adegan apa yang akan kita gambar, siapa tokohnya, bagaimana suasananya, dan media apa yang akan kita gunakan.
Yang kedua yaitu sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan yang sudah kita tentukan. Membuat sketsa harus berhati-hati loh adik-adik, karena kita harus memperhatikan tata letak dan ukuran objek yang kita gambar. Yang ketiga adalah pewarnaan. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu memberi warna sesuai dengan warna aslinya. Dan yang kedua yaitu memberi warna berdasarkan imajinasi kita. Nah, dalam pemberian gambar dapat dilakukan dengan menggunakan media alas gambar seperti kanvas, kain, kertas, kaca, bahkan komputer loh. Atau kita juga bisa menggunakan media gambar pewarna seperti pensil warna ataupun cat air. Nah, itu dia adik-adik materi mengenai gambar cerita. Selanjutnya kita akan belajar mengenai organ gerak pada hewan. Yang pertama yaitu pada kelinci. Organ gerak kelinci yaitu kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan cara melompat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci biasanya lebih kuat dan lebih panjang daripada kaki depannya. Yang kedua yaitu ikan. Organ gerak ikan yaitu sirip. Ikan memiliki organ gerak berupa sirip, yang mana fungsinya yaitu untuk membantu ikan berenang. Sirip ikan terdiri sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri, serta di bagian ekor yang ada di belakang. Yang ketiga yaitu burung. Organ gerak burung yaitu sayap dan kaki. Pada burung yang tidak dapat terbang seperti burung unta, maka kaki burung yang akan sangat kuat karena digunakan sebagai alat gerak utama. Sedangkan pada burung yang dapat terbang, maka alat gerak utamanya yaitu sayap. Burung bergerak terbang dengan cara menggepakkan sayapnya. Fungsi kaki pada burung yaitu digunakan untuk mencengkram. Yang keempat yaitu ular. Organ gerak ular yaitu otot perut. Ular bergerak menggunakan tulang belakang dan tulang rusuk yang dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Banyaknya ruas-ruas tulang belakang pada ular menyebabkan ular bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke kiri dan ke kanan, atau disebut dengan melata. Demikian materi pada kelas 5, tema 1, subtema 1, organ gerak hewan pada pembelajaran kedua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.